Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Video ini adalah sambungan dari tanggapan saya terhadap Patrice Smith tentang patung Katolik, terutama patung salib Kristus. Di episode yang lalu, saya telah menjawab sekaligus membantah semua tuduhan Patrice Smith bahwa orang Katolik tidak menyembah patung, melainkan menghormati patung. Sebagaimana yang telah kalian saksikan di video ini. Selanjutnya, tanggapan kedua saya tentang tradisi penghormatan patung di gereja Katolik zaman sekarang. Apakah penggunaan patung adalah hal baru dan tidak dikenal dalam tradisi gereja Katolik mula-mula? Dengan dasar apa umat Kristen menggambarkan patung Yesus? Dan apa pendapat para bapak gereja tentang patung? Semua hal ini akan saya jawab. Tentu saja jawaban saya akan menyesuaikan dengan apa yang dikatakan Patrice Smith. Saudara, kalau begitu, siapa yang lebih berotoritas? Tuhan atau tradisi? Saudara, penyembahan patung, maksud saya penghormatan terhadap representasi kudus, itu baru masuk ke dalam gereja berabad-abad setelah para rasul wafat. Para bapak gereja mula-mula itu menentang praktik begitu. Hanya ketika nanti gereja bersatu dengan kekuasaan Romawi dan pengaruh budaya pagan menyusup, patung-patung mulai masuk ke altar. Tapi saudara, sesuatu yang sudah menjadi tradisi selama 1500 tahun bukan otomatis menjadi pembenaran atau kebenaran, kan? Karena umur panjang kesalahan tidak mengubahnya menjadi kebenaran. Sesungguhnya, saya tertawa dengan argumen Anda ini. Patrice Smith, Anda terlihat sangat lucu dan konyol. Anda mempertentangkan masalah otoritas. Anda mempertanyakan siapa yang punya otoritas, apakah Tuhan atau tradisi. Pertanyaan ini saja sudah salah. Seharusnya, pertanyaan yang benar adalah, siapa yang punya otoritas, apakah Tuhan atau gereja, dan bukan tradisi. Sebab tradisi itu adalah ajaran lisan para rasul yang diteruskan oleh bapak-bapak apostolik secara turun-temurun di dalam gereja. Sedangkan gereja sendiri adalah jemaat atau umat Allah yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi tradisi berkaitan dengan ajaran lisan, sedangkan gereja berkaitan dengan manusianya. Kalau maksud Anda, siapa yang punya otoritas? Jawaban adalah gereja. Kenapa demikian? Yang Anda lupa adalah, Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritasnya kepada gerejanya. Matius 16, ayat 19. Lihat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri kepada Petrus di ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Ayat ini sudah terang benderang dengan sendirinya. Jangan Anda mempertentangkan masalah otoritas. Ingat, Petrus yang menerima kuasa dan otoritas istimewa ini, dan untuk semua penerusnya. Dan kepada Petrus pula, Tuhan mendirikan gerejanya. Karena gereja ini adalah gereja Tuhan sendiri, maka tugas gereja adalah mewartakan kebenaran. Karena memang gereja berasal dari sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena itulah, Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 3, ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan tradisi, juga bukan Alkitab. Karena baik tradisi maupun Alkitab, keduanya lahir dari rahim gereja. Namun yang pertama lahir adalah tradisi atau ajaran lisan para rasul. Kemudian sebagian dari tradisi tersebut ditulis. Tradisi yang tertulis itulah yang sekarang kita sebut Alkitab. Berikutnya, argumen dan keberatan Anda. Apakah benar, patung dan gambar baru masuk di dalam gereja setelah berabad-abad lamanya, sejak kematian para rasul? Mengapa kamu berani bicara, tapi tidak berani tunjukkan bukti tahun berapa penggunaan representasi kudus di dalam gereja? Patrice Smith, omongan Anda ini menandakan kalau Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jadi, lebih baik siapkan mata dan telinga Anda
Untuk ulasan saya berikut ini. Sejarah mencatat, rasul pertama yang wafat adalah Yakobus di sekitar tahun 44 Masehi. Sementara Yohaneslah rasul terakhir yang wafat di sekitar tahun 100 Masehi. Menurut tradisi, di era para rasul ini, penggunaan benda-benda rohani, representasi kudus, baik itu dalam bentuk simbol, gambar, ataupun patung, sudah beredar di komunitas-komunitas Kristen awal. Pertanyaannya, mengapa semua ini tercatat belakangan dalam sejarah gereja? Untuk mengetahui alasannya, maka kita harus tahu hal berikut. Pertama, kekuasaan dan keruntuhan Kerajaan Romawi. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Romawi Barat, yang melingkupi benua Eropa, runtuh pada tahun 476 Masehi. Sedangkan Romawi Timur, yang meliputi wilayah Timur Tengah, termasuk Israel, runtuh pada 29 Mei 1453, karena dihancurkan oleh Kesultanan Turki Utsmani, yang dipimpin oleh Mehmed II. Ingat, pada zaman ini, baik kerajaan Romawi maupun Islam, adalah malapetaka bagi orang Kristen. Orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh. Menurut beberapa sumber, puluhan juta orang Kristen terbunuh pada masa-masa penganiayaan. Itu artinya, simbol-simbol kekristenan juga ikut dimusnahkan. Lalu kapan simbol-simbol kekristenan itu, baik salib maupun gambar, diizinkan penguasa dunia untuk digunakan? Jawabannya begini. Salib Kristus mulai digunakan secara bebas setelah Dekret Milan tahun 313 atau abad ketiga dan tersebar luas di abad keempat. Pertanyaannya, mengapa simbol-simbol Kristen ini baru bisa bebas digunakan pada abad ketiga? Jawabannya, karena baru ditemukan pada dinding-dinding katakombe pada abad kedua. Bagi yang belum tahu, apa itu katakombe? Katakombe adalah ruang bawah tanah atau terowongan yang utamanya digunakan untuk penguburan dan ritual penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Jadi katakombe adalah kubur batu. Istilah teknisnya, sakropagus. Itu artinya, jauh sebelum katakombe ditemukan, simbol-simbol Kristen sudah digunakan. Ini baru wilayah Romawi Barat. Belum wilayah Romawi Timur, yang bisa saja ditemukan lebih awal. Karena kekristenan bertumbuh dan berkembang dari timur. Seandainya tahun keruntuhan Romawi Timur, sama dengan Romawi Barat, dan selanjutnya tidak dijajah oleh Islam, maka mungkin tahun penemuan simbol-simbol Kristen jauh lebih awal. Bahwa bentuk tampilan patung Kristus saat ini jauh lebih indah, lengkap dengan tubuh Kristus, itu karena faktor peradaban dan seni yang terus berkembang. Sama halnya, Tritunggal yang baru ditegaskan sebagai dogma di Konsili Nisea tahun 325. Bukan berarti ajaran Tritunggal baru ada di tahun 325 Masehi, bukan? Demikianlah perihal patung dan gambar, juga sudah ada dan dihormati, jauh sebelum ditemukan tahun 313 di katakombe. Selanjutnya keberatan ketiga, dari Patrice Smith. Benarkah bapak-bapak gereja menentang patung? Sekali lagi, Anda tidak menyebutkan siapa nama bapak gereja tersebut. Anda hanya asal ngomong, biar bicaramu terlihat mengalir, tanpa bukti kebenaran. Jadi begini. Bukan hanya katakombe yang memberikan bukti tentang patung dan gambar kudus, tetapi juga ajaran dari bapak-bapak gereja. Berikut kutipan ajaran dari beberapa bapak gereja. Pertama, Tertullian. Adalah cukup bahwa Tuhan yang sama, sebagaimana dengan hukum melarang pembuatan patung yang menyerupai apapun, juga dengan perintah yang khusus, seperti dalam kasus ular tembaga di zaman Musa, memerintahkan untuk membuat patung yang menyerupai ular. Kedua, Santo Basilius Agung. Penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar mengacu kepada tokoh yang digambarkannya. Ketiga, Santo Ambrosius. Menuliskan dalam suratnya bahwa suatu malam Rasul Paulus menampakkan diri kepadanya, dan Santo Ambrosius mengenali Rasul Paulus dari kemiripan dengan gambar lukisan tentangnya. Keempat, Santo Agustinus.
menyebutkan beberapa kali tentang lukisan Tuhan Yesus dan para orang kudus di gereja-gereja. Kelima, Santo Hieronymus menuliskan tentang gambar-gambar lukisan para rasul dan ornamen-ornamen yang ada dalam gedung-gedung gereja. Keenam, Santo Andreas dari Kreta mengatakan, salib adalah kemuliaan dan kemenangan Kristus. Keenam, Santo Gregorius Agung. Ia menulis kepada Serenus dari Marseilles, uskup ikonoklas, yang telah merusak gambar-gambar di keuskupannya. Bukannya tanpa alasan, bahwa jemaat purba memperbolehkan kisah-kisah para kudus untuk dilukiskan di tempat-tempat kudus. Dan kami sungguh memuji Anda, sebab Anda tidak memperbolehkan lukisan-lukisan itu untuk disembah, tetapi kami menyalahkan Anda, karena Anda telah merusaknya. Sebab adalah satu hal, tentang menyembah sebuah gambar, namun adalah hal lain, tentang mempelajari dari apa yang nampak di gambar itu, tentang apa yang harus kita sembah. Apa yang ada di buku, adalah untuk mereka yang dapat membaca. Seperti halnya gambar bagi mereka yang tidak dapat membaca, yang memandangnya. Melalui gambar, bahkan mereka yang tidak terpelajar, dapat melihat tentang contoh yang harus mereka ikuti. Melalui gambar, mereka yang buta huruf dapat membaca. Catatan. Kita mengetahui bahwa masalah buta huruf baru dapat dikurangi secara signifikan di Eropa pada abad ke-12. Bahkan untuk negara-negara Asia dan Afrika, baru pada abad 19 dan 20. Jadi tentu selama 12 abad, bahkan lebih, secara khusus, gambar-gambar dan patung mengambil peran untuk pengajaran iman, karena praktis, mayoritas orang di dunia pada saat itu tidak dapat membaca. Sekarang pertanyaannya, Bapak gereja siapa yang menentang penggunaan patung dan gambar kudus? Jawabannya, tidak ada. Justru sebaliknya, bapak-bapak gereja mengajarkannya. Meski demikian, para bapak gereja berpandangan kritis. Salah satunya, Eusebius dari Kaisarea, yang cukup kritis dalam hal ini. Sebab tidak semua umat Kristen terpelajar pada masa-masa ini. Sehingga memperlakukan patung dan gambar, seperti sesembahan, atau jatuh dalam penyembahan berhala. Dapat dibilang, kondisi demikianlah yang mengakibatkan munculnya gerakan ikonoklasme, atau perusakan dan penghancuran patung dan gambar kudus. Oleh karena itu, Konsili Nisia kedua, tahun 787, dibuat untuk mengatur penghormatan yang layak terhadap patung dan gambar-gambar kudus. Pertanyaan berikutnya. Mengapa patung dan gambar kudus harus dihormati, sampai-sampai konsili gereja ikut menegaskan kembali hal ini? Jadi begini. Di Perjanjian Lama, Allah memang melarang umatnya untuk menggambarkan dirinya ke dalam bentuk patung. Ini karena Allah sendiri belum menggambarkan dirinya. Allah masih tersembunyi, masih bersifat transenden, tidak kelihatan. Kendati hanya menyatakan kehadirannya yang penuh teka-teki, melalui tanda-tanda alam dan benda-benda. Tetapi kemudian, Allah sendirilah yang memperbaharui ajaran ini dengan menggambarkan dirinya di dalam Kristus. Allah yang dulunya jauh dan transenden, menjadi Allah yang imanen, atau Immanuel. Allah yang dekat dan beserta kita. Kolose 1, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan lebih konkret lagi, di Yohanes 14, ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan demikian, manusia memperoleh gambaran akan Allah. Oleh karena itu, penggambaran akan Kristus dalam bentuk patung, lukisan, atau bahkan gambar dalam film kartun, tidaklah melanggar perintah Allah. Karena Allah telah terlebih dahulu menggambarkan dirinya di dalam Kristus. Gambar ataupun patung itu tidak disembah, namun hanya dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran manusia kepada Allah. Maka sikap hormat di hadapan patung atau gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria atau para kudus lainnya, bukan merupakan penyembahan berhala. Sebab yang dihormati bukan patung itu sendiri, melainkan pribadi yang dilambangkannya. Maka, pandangan bahwa jemaat purba menolak semua gambar atau patung
adalah pandangan yang bukan hanya keliru, tapi sama sekali tidak Kristiani. Sebagai penutup, Patrice Smith, Anda mengkritik dan menuduh penghormatan patung di gereja Katolik sebagai cara yang tidak sesuai dengan firman Allah adalah karena kekurangan pengetahuan Anda sendiri. Cukup sering saya katakan bahwa Anda tidak layak jadi seorang apologet karena sangat minim literasi Anda. Jadi di bagian penutup ini, saya akan sajikan kepada Anda apa yang dikatakan Martin Luther tentang penggunaan patung dan lukisan. Kalau Anda seorang Lutheran, maka adalah suatu kebodohan yang cukup memalukan bagi Anda sendiri. Berikut apa yang dikatakan Luther. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual, kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai allah-allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung, dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kalau saya telah melukis gambar di dinding, dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya, dan seharusnya tidak diambil dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.